Guys, kalian pasti bakalan untung berkali-kali lipat ternak ayam kampung di belakang rumah. Sebenarnya tidak harus di belakang rumah juga sih guys. Jadi di sini aku bakalan kasih tips untuk teman-teman bagaimana enaknya menjadi peternak mandiri, di mana kita bisa gajian setiap minggu. Kalian tidak perlu melakukan banyak perawatan khusus yang mungkin akan memakan banyak biaya, waktu, dan tenaga. Bahkan di tipsku kali ini tidak memerlukan keahlian khusus sama sekali. Bagaimana tipsnya? Mari kita simak sampai akhir agar teman-teman mendapatkan manfaat dari video yang aku bagikan kali ini. Oke guys, sebelum kita lanjut membahas tips dan trik agar ternak ayam bisa bikin kita gajian tiap minggu, aku mau kalian bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar One Vlogger lebih semangat lagi memberikan tips-tips sederhana untuk peternak pemula. Aku mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa tips yang akan aku bagikan ini berlaku untuk peternak kecil saja ya. Jadi untuk peternak dengan skala jumlah besar, kemungkinan akan kewalahan untuk melakukan hal ini. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi aku sering banget mendengar keluhan-keluhan para peternak kecil tentang boncosnya usaha mereka. Jadi dari segi pakan, lahan, dan kandang ini membuat mereka terus merogoh kocek di awal. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu melakukan banyak pengeluaran biaya untuk memulai bisnis menjadi peternak mandiri. Yang pertama dari segi kandang, untuk ayam kampung sebenarnya tidak terlalu rumit untuk jenis perawatannya ya teman-teman. Jadi untuk kandang, bagi ayam yang sudah dewasa, kalian cukup membuat tempat yang bisa melindungi ayam dari air hujan saja. Jadi aku di sini menggunakan alternatif ekonomis dengan menggunakan karung bekas ya teman-teman. Jadi karung ini cukup tebal sehingga bisa digunakan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Sebenarnya ayam kampung dewasa tidak terlalu sensitif ya teman-teman terhadap air hujan. Actually aku dulu pernah punya ayam kampung yang tidurnya di atas pohon. Jadi ayam aku ini kehujanan dan sama sekali tidak ada yang sakit. Sehat-sehat saja, bahkan berkembang semakin banyak. Hanya saja kita merasa kasihan jika ayam-ayam kedinginan, dan juga tidak menutup kemungkinan ayam bisa sakit, karena memang tidak semua kekebalan tubuh ayam itu sama. Untuk ayam indukan yang memiliki anak, aku biasa menaruhnya di dalam kandang yang tertutup ya guys. Karena memang kondisi predator di rumahku ini cukup banyak. Tidak hanya musang saja, tikus besar, bahkan biawak. Karena memang rumah aku lokasinya sangat dekat dengan sungai ya guys. Nah, dari segi kandang cukup terjangkau ya guys. Jadi ini cukup ampuh untuk mengurangi pengeluaran modal di awal. Berikutnya untuk meminimalisir pengeluaran biaya pakan. Mungkin ini bisa dilakukan untuk sebagian orang saja ya guys, terutama para peternak yang hidupnya di desa. Jadi tips untuk mengurangi angka pengeluaran biaya pakan versi One Vlogger, kalian bisa menggunakan teknik umbaran. Jadi di samping mengurangi biaya pakan, hal ini juga dapat mengurangi angka stres pada ayam ternak. Jadi aku biasa membiarkan ayam-ayam ternak aku mencari makan sendiri. Ini baru enaknya menjadi peternak mandiri. Ayamnya pun ikut mandiri, cari pakan sendiri ya guys. Jadi aku biasa memberikan pakan hanya di pagi hari saja ya guys. Untuk siang dan sorenya ayam-ayam aku cari makan sendiri. Karena memang lokasi rumah aku di desa dekat dengan kebun, sungai, dan kandang ternak sapi milik tetangga. Jadi ayam aku tidak pernah kelaparan. Temboloknya selalu berisi penuh guys. Aku rasa ini cukup efektif ya guys untuk menekan angka pengeluaran biaya pakan ayam ternak. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan pakan. Ayam ini adalah tergolong hewan omnivora ya guys, atau pemakan segala. Jadi untuk pakan aku tidak perlu susah-susah untuk membeli. Menurut pengalaman aku sebagai peternak kecil, pakan ayam bukan sesuatu yang sulit, bahkan harus merogoh kocek. Namun lagi-lagi tidak berlaku untuk semua peternak ya guys, karena lingkungan hidup atau di mana ia tinggal memiliki pengaruh yang penting. Jadi untuk pakan ayam aku biasa memberikan biji jagung, karena di desaku mayoritas adalah seorang petani, maka jagung di desaku tidaklah sulit. Biasanya ketika musim panen banyak jagung-jagung yang tersisa di lahan. Jadi jagung yang tersisa di lahan itu sudah tidak diambil lagi, itu artinya sudah dibuang. Nah, jadi kita bisa mengambilnya. Memang tidak seberapa guys, namun jangan lupa kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit.
Jika di desaku tidak sedang musim panen, maka aku biasa mencari kelapa yang jatuh. Kemudian aku potong kecil-kecil untuk dijadikan pakan ayam. Sebenarnya di sekitar kita ini ada banyak sesuatu untuk dijadikan alternatif pakan ayam, sehingga hal ini dapat menekan angka pengeluaran modal, sehingga terasa enaknya peternak mandiri, bisa gajian setiap minggu. Oke guys, itu tips dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa ada peribahasa mengajarkan kita bahwa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.